Oke, baik kawan-kawan. Kita pagi ini akan mulai mempelajari stochastic proses. Organisasi dari kursus ini adalah yang pertama-tama kita akan membahas proses stasioner, ya. Stasioner. Kedua, kita mempelajari proses Poisson. Yang ketiga, kita akan mempelajari proses Markov. Dan yang keempat, kita akan mempelajari kalau ada waktu, yaitu pendahuluan teori Andrian. Ya, kira-kira seperti itu. Nah, kemungkinan bahan yang kita berikan selama menjelang UTS itu adalah 1 dan 2. Jadi ini bahan sampai dengan UTS, dan ini adalah bahan untuk UAS. Oke, fair ya? Enggak, jadi ya, tapi pasti akan menggunakan pengertian-pengertian yang dulu pernah diberikan di 1 dan 2. Jadi ini bobotnya kira-kira 50%, 50%. Dengan begitu, dua-duanya adalah penting. Proses Poisson sebenarnya itu lebih, ya, sebenarnya lebih berat untuk menuju kepada teori Andrian sebenarnya memang itu ya. Tapi waktunya kita titipkan di yang baru pertama. Oke? Ya. Saya kira jelas ya. Wah, ini mesti harus diberitahu nih ya. Gimana caranya? Kalau next speech gimana, Mas? Next speech. Langsung aja. Gimana caranya? Enggak pernah. Sebentar ya. Yang mana? Oh, cuma pakai mouse. Ini untuk apa ini? Ini tulisannya apa? Oh, ini new page. Oke. Baik. Oke, kita start dengan bagian yang pertama yang disebut proses stasioner. Rekan-rekan sekalian, kita ini dalam satu semester akan mempelajari apa yang disebut proses stokastik sebenarnya ya. Ini adalah proses stokastik. Proses stokastik ini adalah nama fancy dari sebenarnya sama dengan proses acak, atau dalam bahasa asingnya adalah disebut random process. Apa sih yang saya perhatikan?
Yang mana? Yang ini. Kalau sekarang menghapus, yang mana menghapus ini? Kiri ini. Stroke eraser kan? Ininya Pak, dibalikin ke bawah, belakang. Yang ini. Nah, langsung. Oh iya. Enggak mau. Terus. Atau disebut juga random process dalam bahasa asing ya. Nah, itu sebenarnya apa? Yang kita pelajari semua itu termasuk adalah yang disebut proses stokastik. Apakah tadi yang disebut proses stasioner, apakah itu proses Poisson, apakah itu proses Markov, ya. Atau mungkin proses semi Markov dan lain sebagainya, itu adalah termasuk proses stokastik. Apa sih proses stokastik? Proses stokastik itu adalah yaitu yaitu tiada lain adalah kumpulan ya dari XT di mana T termasuk T dan X-nya itu bisa even number atau X-nya itu bisa termasuk bilangan real atau ya atau X-nya itu bisa termasuk bilangan kompleks. Nah, gitu. Ngerti nggak? Ini C ini adalah kompleks. Ya. Jadi XT. Jadi tanda kurung ini, kurung kurawal, itu artinya kumpulan. Ya, dia adalah kumpulan. Kumpulan dari apa? Kumpulan dari XT. XT, X itu sendiri itu adalah yang disebut variabel acak. Variabel acak. Ya, variabel acak. XT jadi itu adalah variabel acak yang diberi indeks T. Ya, indeks T. T dalam hal ini adalah waktu. Tapi mungkin dalam aplikasi lain T itu bisa juga berarti ruang, ya ruang. Jadi mungkin suatu ketika contoh misalnya gambar yang di layar televisi, ya layar televisi itu adalah koordinat, gitu. Koordinatnya x, y, ya x, y. Jadi kemungkinan bisa variabel acak itu diberikan indeks suatu titik di dalam suatu bidang. Gitu. Tapi mungkin juga dia titik pada suatu ruang. Gitu. Itu bisa terjadi. Nah, XT itu adalah variabel acak. Gimana sih variabel acak? Kok ada namanya variabel acak? Bagaimana variabel acak? Variabel acak itu menggambarkan sebenarnya kaitannya dengan suatu kejadian. Ya. Kaitannya dengan suatu kejadian. Asal mulanya kan seperti ini. Jadi
apa yang disebut ruang probabilitas. Ruang probabilitas itu didefinisikan seperti ini, yaitu ada omega, ada F, dan ada B. Ini membentuk suatu triplet. Apa ini? Yang pertama, omega. Omega itu adalah universe. Nah, omega itu adalah universe. Universe, ya, atau semesta. Jadi dia kumpulan kumpulan ini kumpulan dari event, ya. Kumpulan dari event. Universe itu kumpulan dari event, ya. Oke. Nah, sedangkan F tidak ngerti lagi. Hah? Yang mana? Ini lagi. Jadi setiap kali harus di renew ya. Ini kenapa nggak? Mah, I apologize ya. Ini aku masih belum terlalu familiar. Jadi ini universe. Nah, kemudian F ini kenapa nih? Nggak, ini kenapa nggak hilang yang biru ini? Oh, gitu. F itu yang disebut field. Nah, field itu yang disebut field itu ya. Jadi kalau A itu termasuk F, B termasuk F juga, maka A union B itu termasuk F. Gitu loh. Jadi kalau A termasuk F, B termasuk F, maka A dan B, A union B itu termasuk F. Notabene A itu adalah anggota event ataupun kombinasi dari beberapa event-event. Jadi ini memang ada terkait dengan omega. Omega sendiri itu termasuk F. Nah, jadi event-event itu kita pilih ya yang memenuhi kaidah dia itu anggota dari field. Kalau dia sudah anggota dari field seperti itu, maka unionnya adalah termasuk anggota field itu sendiri, dan bisa dibuktikan bahwa apa namanya, kalau A dengan B kayak gini namanya apa? Irisan ya. Irisan ini juga nanti akan termasuk F. Ini bisa dibuktikan. Dan kemudian universe termasuk F, dan juga ada yang disebut B yang sama dengan 0 event itu termasuk F.
Nah ini, ya. Dengan demikian, maka A, B, V, dan omega itu termasuk F, dan kemudian pada setiap event tadi itu, jadi A dan B dan V dan omega itu adalah event, dan setiap event itu mempunyai suatu ukuran, ya, suatu ukuran antara 0 dan 1, ya. Itu yang disebut P. Jadi setiap A yang termasuk F itu akan mempunyai petanya di antara 0 dan 1 ukuran. Itu yang disebut probability. Jadi probability itu semacam ukuran. Ya. Contoh misalnya kalau omega itu didefinisikan mempunyai ukuran sama dengan 1 dan V sama dengan 0. Gitu ya. Oh ya, nanti juga bahwa A yang apa namanya? Ya negasi dari A itu juga termasuk A. Sesungguhnya V itu adalah negasi dari omega. Gitu. Ini adalah ruang probabilitas, ya, ruang probabilitas. Namun demikian untuk menggambarkan eventnya di sini masih quote unquote kualitatif, ya, quote unquote kualitatif. Dari omega B atau begini juga boleh. Kita ada keperluan yang lebih praktikal untuk menyatakan event itu dirubah atau dipetakan dalam video atau mungkin juga kompleks, ya. Tapi mungkin juga bisa n dimension, ya, n dimension. Jadi ini vektorial, vektorial itu bisa real dan juga bisa kompleks, gitu, ya, gantung. Oke. Jadi anggota-anggota yang ada di sini itu kita apa namanya, serahkan di dalam sebuah apa namanya itu suatu kumpulan, ya, ini suatu kumpulan dari variabel aja, kumpulan dari suatu variabel aja. Dengan demikian nanti kita akan memiliki seperti ini, ya. Jadi variabel acak kaitannya dengan V. Jadi event yang tadi yang di dalam F itu ditransformasikan ke dalam variabel acak sehingga kita bisa mempunyai suatu language baru di sini, gitu. Dan kadang-kadang kita sudah tidak peduli lagi
dengan triple, apa itu namanya, triplet itu, atau yang disebut probability space atau ruang probability, karena kita cukup dengan yang ini. For practical reasons, kita menggunakan yang ini. Oke? Nah, contohnya adalah yang tadi. Yang tadi, saya menyatakan kumpulan dari XT, ya kan ya? T termasuk T. Ini bisa continue dan juga bisa discrete. Sedangkan X-nya lagi. X-nya itu termasuk, katakanlah tidak selalu ya, katakanlah misalnya even number, ya kan? Maka sebenarnya di sini kita sudah membicarakan bahwa XT yang ini adalah dari pasangan antara C dan P ini, ya kan? Ini namanya adalah ruang variabel acak. Oke, kawan-kawan. Nah, variabel acak. Nah, tapi kemudian di sini kita tambahkan adanya suatu indeks baru yang membedakan antara variabel acak dengan proses stokastik, yaitu adanya indeks T. Ya. Jadi dengan demikian XT ini bisa berwujud. Contoh ya, contohnya misalnya yang seperti ini. Contoh, kalau ini waktu, ya, ini waktu. Ini misalnya ini proses hitungan, misalnya proses hitungan atau counting proses, misalnya suatu ketika pada saat dia T di sini T0, dia hadir, pada T1 hadir lagi yang kedua. Jadi setiap hadir ini satu, ini dua, ngerti nggak? Jadi proses hitungan itu gitu. T0, T1 ini muncul satu lagi. Mungkin T2 di sini ini muncul lagi, ya. Nah, itu. Jadi kalau Anda lihat bahwa itu di sini, ini bisa disebut ini adalah NT, N, ya. NT ini adalah pas di sini dia adalah NT0, pas di sini NT0, tapi di sini adalah somewhere antara T0 dan T1, ya kan? Kemudian ada di sini di daerah yang kedua itu ada lagi dan seterusnya. Ini merupakan suatu counting proses. Jadi munculnya suatu event yang dirupakan di dalam hal ini adalah angka 1. Jadi setiap kali dia hadir, dia nambah. Atau mungkin suatu yang begini bentuknya, ya. Tadinya dia di sini. Ya. Pada saat berikutnya pada T kan begini, dia nambah. Tapi pada suatu ketika ini nambah kan, suatu ketika dia turun. Suatu ketika ini dia turun lagi, ya.
Ini bisa terjadi seperti itu. Ini juga suatu proses stokastik, ya. Jadi dalam hal ini yang menjadi variabel acaknya adalah misalnya kalau ini counting proses, bisa juga misalnya counting proses itu merupakan jumlah dari misalnya pelanggan yang masuk ke dalam suatu ruangan telepon servis, ya kan? Dia tadinya 1, pada T saat kemudian dia naik 2. Nah, terus kemudian yang 1 tadi sudah dilayani, terus dia pergi. Terus kemudian yang kedua juga dilayani, terus kemudian pergi dan seterusnya, ya kan? Nah, seperti itu. Di mana di situ elemen jumlahnya itu tidak bisa dipredik at any time dengan suatu precision, gitu, ya kan? Tidak, kita tidak tahu kapan selesainya proses, kapan dia datangnya, ya. Atau mungkin yang ada kaitannya dengan sinyal, ya kan? Sinyal yang diterima oleh handheld. Ya. Suatu ketika dia cukup bagus, tapi suatu ketika dia masuk ke dalam tunnel menjadi jelek. Kemudian dia keluar tunnel bagus lagi. Kemudian di sebelahnya ada building. Selama itu dia bergerak, dia turun dan lain sebagainya. Jadi ini juga merupakan suatu yang Anda tidak bisa predik at any precision. Pada setiap saat itu berapa besarnya sinyal, gitu, ya. Makanya yang semacam ini sinyal dari radio itu adalah termasuk stokastik proses. Baik, ya. Nah, ini sebagai pendahuluan. Ini gambarnya misalnya. Ini adalah suatu sinyal radio yang diterima oleh receiver. Dan banyak sekali fenomena-fenomena acak yang Anda tidak bisa dengan precision menyatakannya. Bukan suatu deterministik function. Namun demikian, nanti akan kita pelajari bahwa sinyal-sinyal yang semacam itu masih tetap bisa kita analisis bagaimana trennya dan lain sebagainya, itu dengan misalnya beberapa pengertian statistik. Jadi statistik itu tiada lain adalah sebuah statistik dari suatu stokastik proses atau proses stokastik, itu tiada lain adalah harga, gampangannya adalah harga rata-rata, ya, harga rata-rata dari sebuah fenomena acak tertentu, ya, harga rata-rata. Yang dirata-ratakan misalnya adalah harganya sendiri, itu disebut misalkan harga rata-rata orde 1, tapi mungkin juga harga rata-rata yaitu deviasinya terhadap suatu harga. Nah, itu bisa disebut misalnya harga rata-rata orde 2, ya. Dan seterusnya. Oke. Nanti akan kita lihat lebih lanjut, ya. Sebagai contoh, nanti kita akan segera masuk dengan apa yang disebut
proses stasioner, ya, proses stasioner atau stasioner stationary process. So, proses stasioner. Stasioner. Ini tiada lain adalah tetap seperti tadi, ya. Apa ini? Yaitu kumpulan dari variabel acak dengan indeks T, dengan T termasuk di dalam T, ya. Akan tetapi yang mempunyai, misalnya mempunyai sifat sebagai berikut. Mempunyai sifat sebagai berikut. Yang pertama, ya, ekspektasi dari XT itu ini adalah konstan. Konstan. Ekspektasi dari XT itu konstan. Konstan itu artinya dia tidak fungsi dari waktu. Bukan fungsi dari waktu. Nah, yang kedua, nanti kita akan mempelajari lebih lanjut, yaitu ekspektasi dari merupakan fungsi dari selisih, yaitu T minus F. Dan yang ketiga, ekspektasi dari X kuadrat kurang dari tiga. Contoh seperti itu, ya. Ini adalah yang disebut stationary process. Stationary process. Jadi yang pertama, ini adalah konstan. Nah, mungkin kita, ya, oke. T dan S. Oh, ini T dan S itu sembarang. T dan S itu adalah suatu bilangan gitu. Ya, T itu kan indeks, S juga indeks. Dan tadi saya katakan indeksnya itu adalah waktu, ya kan? Waktu, ya. Untuk stochastic proses yang kita pelajari, T dan S-nya itu adalah waktu. Dan T dan S di sini adalah waktu yang tadi kan T-nya termasuk dari T. T itu misalnya T itu bisa antara 0 sampai tak terhingga, ya. Ini T. Tapi juga bisa dari minus tak terhingga sampai tak terhingga, ini juga bisa, ya. Tuh. Bapak, itu berarti T sama itu kalau kita ganti T1, T2. T1, T2 boleh. T1, T2. Dan T juga bisa sama dengan S, termasuk T dikurang S, itu tidak ada batasan, jadi T bisa juga sama dengan S. Oke, jadi ini sifat dari apa yang disebut stationary process. Mungkin kita, kita dengan contoh, ya. Ini contoh, nih contoh.
Misalnya xt sama dengan A cos omega t saja, di mana A itu adalah A adalah variabel acak uniform uniform. Gimana aku nulis uniform ini? Ini muncul kayak ginian, gimana caranya? Hah? Apa? Pen? Ini? Ini? Nah. Sekali. Hah? Udah deh. Nyerah deh. Oke. A adalah variabel uniform. Artinya apa? Artinya A itu misalnya katakanlah antara 0 dan 1. Ya. Jadi variabel acak A itu terletak antara 0 dan 1. Ya. Jadi dengan demikian maka PA kemudian berapa? Misalnya di sini A, ya. Nulisnya ini. Nah, PA itu sama dengan PA, ya, misalnya A terletak di sini, maka PA sama dengan A itu sendiri, ya, iya kan? Sama dengan A, antara 0 dan 1, ya. Ekspektasi dari A berapa? Ekspektasi dari A ujungnya sama dengan seper 1 integral dari 01 A kali A, ya. Sebentar, kalau A itu terletak antara 0 dan 1, A terletak antara 0 dan 1, ngitung min-nya berapa? Ngitungnya gimana? Yaitu A, PA, CA. Ini kan, ya. Sama dengan
sama dengan A kuadrat ini. Ya, kalau A itu adalah bilangan antara 0 dan 1. Hah? Bukan sepertiga gini. Tapi hasilnya padahal setengah. Bentar. Ini ada sebentar. Ada yang ingat nggak uniform? Uniform itu, gini. Aku mungkin seperti ini ya. Dulu, enggak. Uniform enggak gini. Sorry, ini tak hapus. Gini. Saya hapus. Namanya uniform itu gini. Antara 0 dan 1 begini. Jadi ini PA. Ya. Ini A. Ini A ya. Ini besarnya sama dengan 1 juga. Ya. Itu ya. Jadi PA-nya sama dengan 1. PA sama dengan 1. Ya kan? Serba 1. Jadi E dari A, ekspektasi dari A sama dengan per T-nya itu 1, integral 01 A, PA, DA, ini ya. Jadi sama dengan 1 A, DA sama dengan setengah A kuadrat. Setengah A kuadrat batasnya 0,1 sama dengan setengah. Nah ini dia. Gitu. Gitu ya. Nah oke. Itu menggambarkan XT. XT di sini Anda lihat ini adalah merupakan produk dari variabel acak A dengan suatu fungsi cosinus omega T. Di mana cosinus omega T di sini ini adalah sebagai fungsi yang sama sekali tidak acak, betul nggak? Ya, karena di dalamnya itu ada argumen omega dan T, di mana omega itu adalah kecepatan sudut yang sama dengan dalam hal ini adalah konstanta kebetulan, dan T, ya. Jadi sama sekali tidak ada unsur acaknya. Satu-satunya yang acak adalah A, ya. Di sini A cos omega T. Tuh. Oke, kawan-kawan. Oke. Nah, kalau kayak begini, berapa sekarang EXT-nya? EXT. Kalau EA sama dengan gitu, EXT sama dengan apa? Yaitu ekspektasi dari A cos omega T. Ya. Nah, sekarang dari ungkapan A cos omega T, yang acak yang mana? A. Oleh karena itu, cos omega T bisa kita keluarkan dari tanda ekspektasi. Gitu, karena ekspektasi itu hanya berlaku untuk yang sifatnya acak. Jadi oleh karena itu ini sama saja dengan saya tulis cos omega T kali ekspektasi A. Padahal ekspektasi A sama dengan setengah. Jadi sama dengan setengah cos omega T. Nah, setengah cos omega T. Oke. Sedangkan tadi
syarat dari stasioner tadi, E-nya itu harus konstan juga. Ini konstan nggak nih? Enggak, karena fungsi dari T, yaitu melewati cos omega T. Ya. Jadi berarti dari sini tesis bahwa XT ini stasioner udah gagal. Oke? Ngerti, Mas? Ya. Tadi kan waktu stasioner EXT harus konstan. Dari tes itu aja sudah gagal, berarti dia bukan stasioner. Oke. Sekarang contoh yang lain, ya. Contoh 2. Ini adalah XT sama dengan H cos omega T plus V. Nah, sekarang saya tambahkan. A cos omega T plus V. Di mana misalnya A itu adalah uniform antara 0 dan 1, ya, seperti yang tadi contoh nih, ya. Terus kemudian V itu saya tambahkan di situ, ini misalnya ini uniform juga antara 0 dan 2pi. Kan pi-nya itu kan sudut ya. Nah, jadi tapi acak di sini. Pi-nya acak. Jadi ada dua unsur acak di sini, yaitu A dan V. Ya. Oke. Sekarang coba selidiki stationarity propertinya. Yaitu pertama-tama yang paling gampang mencari min-nya atau ekspektasi, ya. Ini selidiki sifat stasionernya. Nah, pertama-tama yang dicek adalah min-nya. Jadi E XT ini apakah ini sama dengan konstan enggak, gitu kan? Ya. Nah, gimana caranya? E XT sama dengan apa? Sama dengan E A cos omega T plus V. Nah, oh ya, sekarang ada misal lagi. Ini dimisalkan ya. Dimisalkan bahwa A dan V itu independen ya. Independen artinya independen itu definisi di dalam probability yaitu probabilitas bersamanya, probabilitas A, V sama dengan perkalian sama dengan PA kali PV. Ya, jadi independen itu artinya ini nih. Artinya probabilitas bersama antara V atau joint probability ini sama dengan perkalian PA kali PV. Itu maksudnya. Ya, namanya independen. Ya. Nah, ini masih belum kelihatan ini karena ada fungsi transcendent cos omega T plus V. Nah, kalau gitu ini kita uraikan aja, ya kan? Jadi tetap tulis
ekspektasi dari A. Nah, ini cos omega T plus V. Itu harus kalian uraikan menjadi cos alfa plus beta kan. Cos alfa plus beta itu menjadi cos alfa cos beta, ingat nggak? Sama dengan cos alfa cos beta min sin alfa sin beta. Betul? Hah? Jadi sama dengan cos omega T cos V min sin omega T sin V. Nah, ini ya. Artinya apa? Artinya itu sama sama dengan ekspektasi dari A cos omega T cos V min ekspektasi gitu kan, A sin omega T sin V. Oke? Nah, sekarang Anda lihat. Ini kita lihat term pertama atau suku yang pertama. Itu di dalam kurung itu A cos omega T cos V. Cos omega elemen mana yang tidak acak? Elemen mana yang tidak acak? Yaitu cosinus omega T. Oleh karena itu cos omega T bisa saya keluarkan dari tanda ekspektasi. Jadi itu sama dengan cos omega T ekspektasi dari A cos V. Nah, demikian juga yang berikutnya sama. Jadi sin omega T ekspektasi dari A sin V. Oke? Nah, sekarang ini saya tulis lagi cos omega T. Sekarang ekspektasi A cos V itu juga di dalam probability bahwa apabila A dan V itu independen, maka ekspektasi A cos V sama dengan ekspektasi A kali ekspektasi V juga. Jadi ekspektasi A V itu sama dengan ekspektasi A kali ekspektasi V. Jadi di sini berarti itu sama dengan ekspektasi A kali ekspektasi cos V. Ya, demikian juga ini sin omega T ekspektasi A kali ekspektasi sin V. Ya, oke? Ya, silakan. Matematik itu gampang. Nah, sekarang persoalannya EA tadi kan udah kita hitung awalnya ya, pada contoh yang pertama tadi, EA sama dengan setengah, betul? Sekarang tinggal E cos V dan E sin V yang harus kita cari, ya. Nah, gimana caranya nyari? 0 sampai 2 V ya. Ini V, ya. V-nya di sini. Cos V. Jadi, ekspektasi dari cos V. Ini kan? Ini berarti nanti dulu. Ini V-nya sama dengan berapa? Jadi PV. Nah, ini nulisnya gini. Kalau V itu adalah huruf besarnya, ya, huruf besarnya. Tapi kalau sudah pakai P seperti ini menggunakan huruf kecilnya, ya. Jadi PV sama dengan berapa? Tahu nggak? Karena dia uniform kan tadi. 1/2 pi, exact 2 pi, ya, gitu kan? Untuk 0 kurang
0 kurang 2. Aku terus terang aja aku lebih suka menggunakan papan tulis yang biasa. saya lebih suka yang tradisional aja. Sebenarnya aku lebih suka tradisional dan kemudian disorot gitu ya. Tapi nggak tahu apakah mungkin dengan cara seperti ini dari sisi bandwidth mungkin lebih sedikit atau apa, saya nggak tahu ya, nggak ngerti aku. Ya, ini 0 kurang dari B kurang dari 2B kan, ya kan. Nah, jadi berarti EV sama dengan 1/2B, betul ya? Berarti integral 0 sampai 2B. Sekarang yang dirata-ratakan bukan V, tapi adalah cos V. Tapi harus dikalikan dengan, sorry. Ini saya hapus dulu. Ini V kali PV dV. Ya, oke. Sama dengan apa? 1/2. Integral cos V 0 sampai 2V kali 1 dV. Dapat berapa ini? 0. Ya. Demikian juga E sin V sama atau? Sama dengan 0. Jadi artinya EXT jadinya sama dengan cos omega T kali setengah kali 0 dikurangi sinus omega T kali setengah kali 0. Jadi berarti ini sama dengan 0. 0 konstanta bukan? Konstanta. Ya. 1. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Oke. Jadi berarti ekspektasi dari XT sama dengan 0. Ya. Oke. Sekarang yang kedua. Yaitu apakah ekspektasi XT XS itu apakah ini merupakan fungsi dari T minus S apa enggak gitu. Ini harga mutlak ya. Gitu kan tadi? Betul? Atau sama dengan fungsi tau. Nah, di mana tau sama dengan T minus S. Ya. Untuk itu berarti notabene ekspektasi XT XS itu sering disebut fungsi autokorelasi. Ini disebut fungsi autokorelasi. Auto itu sendiri, korelasi itu menghubungkan dia, jadi ekspektasi dari suatu perkalian itu disebut korelasi, dan yang dikorelasikan adalah proses dia sendiri ya. Oleh karena itu sebutannya menjadi autokorelasi. Oke? Ya, korelasi. Ada lagi nanti sebutan autokovariansi. Autokovariansi itu kalau autokovariansi, nah nanti dulu.
fungsi autokorelasi itu sering disebut R, gini nulisnya, X, T, S. T, S. Oke, Rx, T, S. Ya. Jadi, autokorelasi dari X terhadap X di sendiri kan. Variabelnya itu T, S. Nah, kalau fungsi fungsi autokovariansi itu ekspektasi xt min mt dikalikan xs min ms sorry min ms gini ya, di mana mt itu adalah ekspektasi x t ms itu sama dengan ekspektasi xs ya. Ya. Jadi kalau yang seperti ini maka ini disebut fungsi autokovariansi. Ya, autokovariansi. Nah, kebetulan tadi kan MT-nya atau EXT-nya kan sama dengan 0, betul? Nah, jadi berarti artinya pada saat itu apa artinya? Yaitu fungsi autokorelasinya sama dengan fungsi autokovariansi. Karena min-nya sama dengan 0. Oke? Ya kan? Kebetulan itu, kebetulan. Ya. Jelas ya? Oke. Jadi kita ingin menyelidiki apakah XT, XS itu fungsi TOA, bukan. Kita lihat di sini. Nah, kan XT sekali lagi itu ditulisnya sama dengan A cos omega T plus B. Ya. Dengan ketentuan yang seperti tadi, maka sudah barang tentu ekspektasi XT kali S atau sama dengan R X T, S ya, oke. Itu sama dengan apa? Ekspektasi perkalian ini A cos omega T plus B kali A cos omega S plus V, betul? Gini kan? Nah, gimana nih? Ada yang usul? Untuk bisa menyelidiki ini, bagaimana enaknya? Yaitu gunakan cos-cos. Jadi ini cos alfa, cos beta. Catatan di trigonometri kita tahu cos alfa cos beta sama dengan apa? Cos alfa cos beta sama dengan cos alfa plus beta ditambah cos alfa min beta, betul? Dibagi 2. Hah? Oke? Ya. Jadi berarti ekspresi yang di atas tadi, cos omega T plus V kali cos omega T omega S plus V menjadi jadi cos omega T plus V kali cos
omega S plus V berarti sama dengan setengah kali, gitu kan? Cos alpha plus beta, jadi cos omega B plus omega S plus 2V. Ini kan? Terus ditambah cos omega T min omega S saja. Nah, oke? Betul? Nah, jadi atau sama dengan disimplify lagi, cos omega T plus S ditambah 2V, tapi kurungnya begini ya, ini ditambah cos omega T minus S ya. Nah, gini. Tuh, lihat kan sekarang. Ini harus diekspektasikan, betul. Karena yang ekspektasi adalah A kali sekian-sekian. Oke. Sama dengan apa? Jadi Rx, jadi Rx T, S jadinya sama dengan ekspektasi. Nah, itu kan A kali A sama dengan A kuadrat, betul ya? A kuadrat. Kemudian yang lainnya itu ada mengandung V, ada fungsi perkalian kosinus cos omega T plus V dan cos omega S plus V, di mana unsur acaknya ada dua, yaitu A dan V, betul? Nah, jadi seperti tadi, berarti karena dia independen, maka bisa menjadi perkalian, betul? Jadi saya tulis sebagai ekspektasi A kuadrat dong, kali ekspektasi, nah gitu, cos omega T plus V kali cos omega S plus V. Betul ya? Nah, jadi, oke, ekspektasi A kuadrat bisa kita hitung. Bisa dihitung. Ya. Ekspektasi A kuadrat itu bisa kita hitung, yaitu sama dengan seperti integral A kuadrat PA dA. Ya. Oke, bisa kita hitung. Jadi, tapi yang paling penting ini menjadi dua perkalian. PA kuadrat kita hitung belakangan. Tapi yang kita tertarik sebenarnya adalah ini, ekspektasi cos omega T plus V kali cos omega S plus V. Di mana ekspresi cos omega T plus V kali cos omega S plus V tadi bisa kita uraikan menjadi setengah cos omega T plus S plus 2V plus cos omega T minus S. Betul? Nah, jadi berarti ini saya sebut aja bintang ya. Ini 2 bintang. Maka yang 2 bintang itu berarti sama dengan ya kan? Yang 2 bintang itu sama dengan ekspektasi setengah cos omega T plus S plus 2V. Ini begini. Nah, gitu kan? Kurungnya pas. Itu ya. Ya. Terus ditambah dong ekspektasi setengah cos omega T min S. Ya, ini.
Oke? Siapa yang tahu yang pertama dapat berapa? Kenapa? Yes. Ya, betul. Ini di dalam di dalam V, maka omega T dan plus S itu dianggap sebagai suatu elemen konstanta lah kira-kira gitu. Ya kan? Di dalam karena variabel acaknya kan V, betul? Jadi kalau kita rata-ratakan di dalam V, ini adalah sebuah kosinus 2V ditambah suatu konstanta. Ya, itu pasti hasilnya sama dengan 0. Karena diintegrasikan antara 0 sampai 2V. Jadi ini sama dengan 0. Ya. Nah, jadi menyisakan ekspektasi setengah kali sekian. Gitu kan? Jadi berarti sama dengan 0 ditambah ekspektasi setengah kali sekian. Jadi, nah, setengah itu adalah bukan acak, karena dia bilangan konstanta. Cos omega T minus S itu juga tidak ada unsur acaknya. Jadi ekspektasi dari sesuatu yang deterministik itu hasilnya adalah dia sendiri. Ya, ekspektasi dari suatu deterministik itu hasilnya adalah dia sendiri. Jadi berarti ini sama dengan setengah cos nih omega T minus S. Jadi sama dengan setengah cos omega T minus S. Tapi ingat, kosinus X sama dengan kosinus minus X. Betul? Jadi ini juga sama dengan setengah cos omega S min T. Betul? Ya, artinya ini sama dengan setengah cos omega kali tau. Oke? Di mana tau itu sama dengan T minus S. Setuju ya? Oke. Sekarang tinggal membuktikan yang ketiga. Bukan kita. Yang ketiga yaitu tadi itu apa? Ekspektasi X kuadrat T itu kurang dari tak terhingga. Ya. Nah, di dalam hal ini, kalau Anda lihat ekspektasi X kuadrat T itu kan sama dengan ekspektasi XT kali XT, bukan? Ini kan persis sama seperti tadi ekspektasi XT kali XS di mana S-nya sama dengan T, betul? Jadi ini sama dengan apa? Ya ada lain sama dengan RX T, S, T, T, berarti tolnya sama dengan berapa? Tolnya sama dengan 0. Jadi ini sama dengan RX. Sama dengan RX 0. Dan RX 0 berarti sama dengan setengah cos omega 0, betul? Cos omega 0, cos 0. Cos 0 itu 1. Jadi ini sama dengan setengah. Setengah itu kurang dari tak terhingga, bukan? Nah, jadi artinya XT yang sama dengan A cos omega T plus V itu menjadi stasioner. Jadi untuk bisa membuat dia stasioner, maka argumen dari kosinus omega T itu ditambahkan suatu besaran yang acak. Itu message-nya.
Coba kita mengerjakan satu soal lagi ya. Contoh. Oke. Ini sekarang ada dua proses acak atau proses acak, yaitu XT sama dengan A, E pangkat Y, omega 1T, YT sama dengan I, T pangkat Y, omega 2T. Y sama dengan Y itu sama dengan akar. Oke. Nah, di sini omega 1 dan omega 2 itu adalah konstanta. Jadi itu adalah frekuensi radian ya, radian frekuensi. T adalah indeks, tapi unsur acaknya adalah A dan B, di mana A itu sedemikian rupa sehingga F A ini sama dengan seper akar 2pi, ingat ini sigma 1 eksponen minus A kuadrat per 2 sigma 1 kuadrat FB dari B. Ini namanya probability density function ya. Probability density function dari A dan B. Itu sama dengan seper akar 2pi. Ingat ini akarnya berhenti sampai di sini, kemudian ini ada sigma 2 di sini kali eksponen dari minus B kuadrat dibagi 2 sigma 2 kuadrat, di mana A dan B itu adalah independen. Dan pertanyaannya adalah tentukan
Rx T, S dan Cx T, S. C itu adalah covariance, ya. C itu adalah covariance. R adalah autokorelasi. Oke? Tolong dikerjakan dalam 10, maksimum 10 menit, 5 menit lah. 5 menit. Dengan menggunakan definisi yang telah saya kerjakan. Silakan teman-teman, termasuk juga yang di PJJ, silakan mengerjakannya. Oke, kalau gitu mari kita kerjakan bersama karena waktunya. Jadi solusinya Rx T, S itu adalah sekali lagi kembali lagi kepada ekspresi semula, yaitu itu sama dengan ya. Saya tambahkan lagi ya. Ini soalnya gini, yaitu R XY T, S ya. Dan juga C XY T, S. Oke. Yang pertama adalah R stick T, S adalah sama seperti tadi, yaitu ekspektasi dari XT, ya kan? XT notabene sama dengan ekspektasi dari A E pangkat Y omega 1T, betul. Karena A dan omega A dan B independen. A dan B independen. Oke, ini nggak ada masalah. Ini hanya A saja. Di sini persis seperti tadi, yaitu ini sama dengan ekspektasi dari A kali ya E pangkat Y omega 1T, betul. E omega 1T itu tidak mengandung unsur acak, ya, jadi bisa keluar dari tanda ekspektasi, betul. Jadi sama dengan E pangkat Y omega 1. Nah, EA sama dengan apa? EA itu ekspektasi dari A. A-nya mempunyai PDF sama dengan per akar 2pi sigma 1 eksponen minus A kuadrat per 2 sigma 1 kuadrat. Siapa tahu ini adalah variabel acak normal. Ya, normal. Jadi normal ini bisa color ya. Gimana kan? Ini. Huh? Ini teman. Oh, yang sini. Ini ya. Oke, coba ya. Oke. Ini disebut Hah? Oh, itu. Oh, ngekliknya pakai mouse ya. Oke. Ini yang sering disebut, N dari 0, sigma 1. Ya, 0, sigma 1. Karena ekspresi N itu karena ekspektasi yang umum, ya, itu adalah
seper akar 2 pi sigma 1 ekspektasi minus A min MA. Nah, gini. Kuadrat per 2 sigma kuadrat gitu. Ini kok tiba-tiba menjadi kecil. Ini ada ketebalan. Iya, Pak. Mana, Mas? Oh, Pak. Seperti itu yang atas tipis yang bawah kecil. Mana. Ini ada, Pak. Buat ini sponsor. Oh, saya salah milih. Itu kan ada pin. Black pin. Tapi terus. Mana. Nanti pindah. Nanti yang pin lainnya, Pak. Oh, jalan yang itu. Yang ini. Itu ya. Oke. Ya, lumayan lah. Jadi ini. Nah, ya. Nah, ini tandanya ini. Kalau di sini itu ada MA, itu artinya dia itu adalah minnya, ya. Sedangkan di sini adalah A kuadrat saja. Berarti A min 0 dalam kurung kuadrat. Jadi dari situ kita sudah bisa membaca bahwa ini adalah Gaussian dengan rata-rata sama dengan 0. Demikian juga ini. Ini adalah sama dengan N 0 karena B-nya adalah B kuadrat aja, bukan B min MB dalam kurung kuadrat gitu kan. Jadi ini adalah MB dengan standar deviasi sama dengan sigma 2. Gitu. Jadi artinya ini sama dengan 0. Ya. Ini 0, ya. Bukan Rx ini, mohon maaf bukan Rx. Ini adalah XT, ya. Oke, XT. Kemudian kita menyelidiki berapa Rx TS. Tentunya persis seperti yang tadi, yaitu ekspektasi A E pangkat Y omega 1 T kali A E pangkat Y omega 1S, ya. Ini tentunya sama dengan ekspektasi A kuadrat kali E pangkat Y alfa kali E pangkat alfa kali E pangkat B sama dengan E pangkat A plus B loh. Jadi berarti sama dengan E pangkat Y omega 1 T ditambah omega 1. Ditambah omega 1S gitu kan. Nah, ya. Ini merupakan non acak, ya. Tinggal E sigma kuadrat. E A kuadrat. E A kuadrat karena A-nya itu normal sama dengan berapa? Sama dengan sigma 1 kuadrat, ya. Jadi ini hasilnya sama dengan, kalau gitu sama dengan sigma 1 kuadrat kali E pangkat Y omega 1 dalam kurung T plus S. Gitu kan ya. Dan ini ternyata bukan stasioner. Gara-gara dia bukan fungsi T minus S. Ya, tapi adalah T plus S. Betul. Ya, T plus S. Jadi bukan T minus S. Jadi dia stasioner. Oke. Demikian juga seterusnya. Nah, kemudian mungkin satu contoh aja
ekspektasi dari R XY sekarang. XY T, S sama dengan apa? Ekspektasi dari A E pangkat Y omega 1T kali B, betul ya? B E pangkat Y omega 2S. Itu. Ini sama dengan apa? Sama dengan apa, kawan-kawan? Ini berarti sama dengan ekspektasi A kali B dikalikan dengan E pangkat Y, gitu kan? Omega 1 T plus ya? Plus S. Betul? Ya. Oh, omega 2. Oh iya. Sorry. Ya. Sama dengan omega 1T plus, ini tentunya omega 2S. Ya. Oke. Tapi yang saya lingkari ini tetap itu bukan merupakan unsur acak. Ya. Jadi oleh karena itu dia keluar dari tanda ekspektasi. Betul? Nah, sekarang yang satu-satunya yang mengandung unsur acak adalah yang sebelah kiri. Dan itu adalah ekspektasi A kali B. Sedangkan A dan B itu independen. Artinya berarti sama dengan ekspektasi A kali ekspektasi B. Padahal ekspektasi A sama dengan 0. Gara-gara karena dia normal. Demikian juga ekspektasi B 0. Jadi ini hasilnya sama dengan 0. Betul? Ya. Oke. Terima kasih banyak atas perhatian. Sampai jumpa Sabtu depan.